Nabila Ramadhani Susanto. Saya Syahira Amanda Zamia. Saya Abel Sefala Rifti. Kami dari kelas 2A Akan menampilkan sebuah video kesehatan mental menurut WHO. Selamat menyaksikan. Menurut World Health Organization atau WHO, sehat merupakan keadaan di mana individu sempurna baik secara fisik, mental, ataupun sosial dan tidak hanya terbebas dari penyakit, kelemahan, ataupun cacat. mental itu merujuk pada kondisi dan keadaan yang berkaitan dengan pikiran, emosi, dan juga kesejahteraan mental seseorang. Ini mencakup segala hal yang berkaitan dengan psikologi seseorang seperti perasaan, emosional, dan juga perilaku. Menurut WHO, terdapat 4 kriteria seseorang dikatakan sehat secara mental. Yang pertama, dapat menyadari dirinya sendiri mengenai kekurangan dan kelebihannya, atau biasa disebut sebagai self-awareness. Self-awareness yaitu kemampuan individu untuk mengidentifikasi dan memahami dirinya sendiri secara utuh, baik secara sikap, karakteristik, emosi, perasaan, pikiran, dan cara pandangnya terhadap lingkungannya. Manfaat dari self-awareness itu sendiri dapat membantu kita dalam bekerja secara cerdas dan efisien. Tanpa kita sadari, pekerjaan yang kita lakukan saat ini dapat berpengaruh besar loh untuk kehidupan kita kelak. Dan juga self-awareness dapat membantu kita dalam mengenali diri kita sendiri secara kekurangan dan kelebihan diri kita. Yang kedua, mampu mengatasi konflik di dalam hidupnya atau coping stress. Coping stress adalah suatu strategi atau tindakan yang dilakukan seseorang untuk mengatasi atau mengurangi suatu tekanan, ketegangan, dan stres yang mereka alami. Yang ketiga yaitu produktif bagi diri sendiri dan orang lain, yang biasa disebut dengan productivity improvement. Productivity improvement merupakan upaya-upaya secara sistematis untuk meningkatkan produktivitas bagi seseorang. Dan yang terakhir, memiliki peran aktif dalam komunitas dan lingkungannya, yang biasa disebut sebagai contribute to society. Dalam hal ini, individu mampu berkontribusi, memberi dampak positif, serta secara aktif terlibat dalam tindakan maupun upaya yang bertujuan untuk meningkatkan atau mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Abis ini kita matkul apa sih? Abis ini kita matkul mental health. Ada Bila. Bil, sini. Abel, Syahira, kalian lagi ngapain di sini? Lagi nunggu matkul aja sih. Sini duduk Bil. Oke. Oh iya, kebetulan aku sebenarnya lagi penasaran tentang sesuatu nih. Apa tuh? Menurut kalian, tips untuk menjaga kesehatan mental itu apa aja sih? Kalau aku sih dengan kita ngisi waktu luang dengan kegiatan yang produktif sih. Wah, keren. Kalau menurut kamu gimana? Kalau aku, kita tuh harus cari relasi baru sama teman-teman yang punya positive vibes. Kira-kira ada lagi nggak ya? Gimana kalau besok kita tanya aja langsung sama para psikolog? Pada penasaran gak sih? Iya, penasaran banget. Penasaran Wah, ide banget bagus. kan? Ya udah, kalau gitu besok kita bareng-bareng ketemu psikolog ya. Ayo. Ayo. Assalamualaikum Pak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Ibu gimana kabarnya nih hari ini? Baik. Insya Allah. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Kami ingin bertanya beberapa hal bersama Pak Rahman. Salah satunya itu, kalau menurut Pak Rahman sendiri, kesehatan mental itu seperti apa sih Pak? Oke, kesehatan mental itu seseorang bisa dikategorikan atau memiliki kesehatan mental yang baik jika dia mampu menerima dirinya, ya, menerima kondisi dirinya saat ini, kemudian dapat mengelola emosinya dengan baik, kemudian dia juga mampu berinteraksi sosial baik dengan lingkungan sekitar, dengan orang-orang di sekitarnya. Hal-hal yang membuat nyaman dirinya, bermanfaat untuk orang lain, menimbulkan kebahagiaan buat kita dan sesama, itu yang sehat mentalnya menurut saya. Mental itu adalah ketika sebuah kondisi di mana kita merasa sejahtera secara mental, kita mampu membangun relasi dengan orang lain misalnya. Kita juga mampu
berproduktif secara saat bekerja, kita produktif, kita tidak merasa kesulitan dalam melakukan hal-hal kehidupan yang ada di kehidupan kita sehari-hari misalnya. Lalu juga misalnya ketika kita bangun, kita tidak merasakan kesedihan, kita selalu merasa bersyukur misalnya dengan apa yang kita miliki. Jadi kesehatan mental itu sebenarnya definisinya relatif luas. Tips-tipsnya nih Pak, gimana nih? Bisa di-share gimana caranya kita kaum remaja bisa menjaga kesehatan mental? Oke, bagi remaja ya, khususnya bagi remaja, yang pertama teman-teman harus memiliki yang namanya kepercayaan diri ya. Kepercayaan diri, ketika teman-teman memiliki kepercayaan diri, teman-teman bisa menerima diri teman-teman tuh apa adanya. Menerima bahwa oh saya memang orangnya seperti ini gitu kan. Memang saya memiliki kekurangan dan kelebihan seperti ini. Dipercaya dengan sesuatu yang dimiliki. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ruang interaksinya. Jadi ruang interaksi teman-teman itu harus memiliki ruang interaksi yang positif. Entah itu di organisasi, kemudian di lingkungan belajar, atau ruang interaksi teman-teman berinteraksi ketika misalkan bermain dan seterusnya, itu juga yang perlu dipertimbangkan. Jadi memiliki lingkungan ruang interaksi yang positif. Manusia itu, orang yang beriman itu harus menjadikan sholat dan sabar sebagai temannya. Nah itu yang saya lakukan. Jadi gini, pendekatannya mau apa sebenarnya? Kalau pendekatannya psikologis aja, manusia nggak bisa. Ya, pendekatannya harus ya full ya. Ada agama masuk, gitu kan? Ada sisi pendidikan masuk, ada sisi yang lain masuk. Nah, saya biasanya kalau melakukan sesuatu gak bisa hanya sisi psikologi aja, karena kalau sudah masuk kesehatan mental itu kan terkait dengan kehidupan, terkait dengan keluarga gitu kan. Nah kalau kita sudah bisa bicara kehidupan keluarga, gak bisa tidak, harus ada pendekatan agama. Iya, jadi ya itu yang saya lakukan. Sebelum kita bisa dibilang sehat mental, kita itu harus yang namanya sehat fisik dulu, ya kan? Secara kita tidak sadari bahwa fisik itu juga mempengaruhi mental kita. Jadi tidur yang cukup, makan yang sehat, olahraga yang teratur itu juga mempengaruhi kesehatan mental juga. Terima kasih Pak Rahman atas tips-tipsnya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sama-sama. Bu, terima kasih banyak ya Bu untuk waktunya juga. Terima kasih ya Ibu atas kesempatannya. Sama-sama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kalian udah lihat kan penjelasan dari para psikolog? Kami harap semua teman-teman dapat memahami dan mengaplikasikan penjelasan dari kami mengenai kesehatan mental. Maaf ya apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan kami. Make mental health For all problem priority.